Mak! 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 Apaan sih lu? Aduh. Tadi ada yang nelpon. Katanya bapak kecelakaan terus dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Ayo deh. Bentar, Mak, bentar. Tapi tadi kata yang nelpon, bapak udah dibawa ke kuburan. Kuburan bapak lu. Berarti bapak lu... Udah, yuk, Mak, ke kuburan dulu aja, yuk. Ayo, Mak. Bapak. Bapak kenapa cepet meninggal? Bapak mah tega ninggalin ninggalin si Jojo sama si Nanta. Udah, Ma, jangan nangis, Ma. Ikhlasin bapak, Ma. Jojo jadi sedih, Ma. Gimana lagi, Ma? Tapi bapak lu tadi kan sebelum pergi ke pasar, bapak lu bilang minta masakin jengkol. Tahu-tahu bapak lu udah dikubur kayak begini. Iya, Ma. Pak. Bapak kenapa sih, Pak? Kok ninggalin cepet amat, Pak? Pak. Ya, Pak. Lu kenapa baru datang lu? Mana aja? Macet, Mak. Mak kan tahu sendiri. Jalanan dari Jakarta ke Depok. Macet parah. Bapak lu udah dikubur. Jo, lu kenapa bapak dikubur kagak nungguin gua? Gua juga nggak tahu. Tiba-tiba bapak udah kayak gini, tahu nggak? Ini lagi di makam bapak lu. Masih sempet-sempetnya aja lu ya pada berantem. Pantesan aja bapak lu meninggalnya cepet. Karena kagak tahan ngeliat kelakuan lu berdua nih. Tapi Emak jangan kayak bapak ya. Maksud lu apa? Masa makan lauk ginian doang? Jo, ajak-ajak dong lu kalau makan. Kok tinggal ini sih? Daging, ayam, telur, lu makan semua? Gua baru aja mau mulai makan. Gak mungkin. Gak mungkin Emak masak beginian doang. Jangan-jangan lu ya yang duluan ya? Kenapa jadi gua yang disalahin lu? Lu kan yang Kan habisin lu yang semuanya. ada di meja makan dulu. Apaan sih ribut mulu ya? Nih Mak, liatin daging, ayam, telur udah dimakan duluan sama dia. Ini kita lagi berduka, lagi susah, jangan bikin pusing lagi, Nape. Assalamualaikum. Ada tamu tuh, awas ya pada ribut ya. Bikin malu, awas ya. Cepet, Mak. Kenapa lu ngikut? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Rete. Begini Bu, kami berdua mewakili warga ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Pak Dodi. Dan kami juga memohon maaf karena kami tidak bisa datang ke pemakamannya. Iya, kagak apa-apa. Kita juga kagak tahu. Tahu-tahu udah dikubur. Ini ada titipan dari warga yang ingin ikut mengucapkan bela sungkawa. Ya ampun, jadi pada ngerepotin. Makasih ya. Salam sama warga. Iya. Iya. Masuk, ayo silakan masuk. Iya. Makasih Bu, kami langsung permisi aja. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Nah ini dia nih yang namanya Cuk Dilantip. Apaan tuh, Mak? Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Tebel tuh, Mak. Lumayan. Mak, buka udah sih. Mak aja. Mak aja. Mak aja. Mak aja. Bagaimana sih lu? Berapa, Mak? Ada di dalam. Belum sabar nape? Ikut bela sungkawa. Pantes tebel, Mak. Karton itu.
Cuma segini. Bang, kenapa sih ninggalin kita ini cepet banget? Mana ninggalin celengan cuma segini isinya? Gimana nanti nasib anak-anak ke depannya? Woi, cepetan. Balik mandi. Gua juga pengen mandi. Sabar dong. Lama banget sih lu mandinya. Gimana nggak lama? Gua mandi berdua tuh. Pintar lu ya. Bawa lu. Kambing lu mandiin, gua aja belum mandi. Pendingan kami gua daripada lu. Wah, keluar lu, keluar kan. Ini apa sih? Ini apaan sih pada ribut aja? Bangun tidur ribut, makan ribut, ini mau mandi juga ribut. Bisa kagak sih lu pada, hah? Sehari aja kagak ribut. Gimana gak mau ribut, Mak? Lihat nih anaknya. Kambing dimandiin. Wah, lu bener-bener pinter banget lo ya. Mandi sama kambing ada aja lu kotor itu kamar mandi. Macem-macem aja sih lo. Bisa banget sih lo. Buruan kakek. Kambingnya mau keluar kakek tuh. Halo guys, gua baru saja bangun tidur dan sekarang gua akan mandi. Nah, guys, kalian harus tahu, sekarang gua lagi ada di MCK umum. Nah, ini adalah MCK-nya, guys. Kebetulan ada yang sedang menunggu juga, guys. Ayo kita tanya-tanya. Mas, Iya, kenapa emang? udah lama ngantri sini? Ya ada setengah jam sih, tungguin. Wah, lama banget ya. Guys, toilet ini memang terlaris, guys, di sini. Orang banyak yang ingin mandi di sini, guys. Gokil, emang. Nonce. Guys, ini Nonce, guys. Situ oke, masukin gue ke apa nih, vlog lo ya? Ya oke lah, gua kan YouTuber. YouTuber, setahu gue nih ya, kalau gue tonton gitu ya video-video YouTuber, itu kerjaannya mamer-mamerin harta yang dia punya. Lo apa? Ya gua kan YouTuber sederhana. Gua nggak mau tuh pamer-pamerin harta. Karena kan gua apa adanya. Apa adanya? Apa adanya apa nggak punya apa-apa? Nonca, anaknya Poida tukang gado-gado. Gua bakal kaya, lu pasti nyesel. Sini lu. Lu lihat nih. Lu lihat, gua makan apaan? Makan apaan? Itu jelas-jelas gua sisain kepala 2. Nasi ada. Nasi kayak begini. Ikan juga palanya doang. Badannya lu yang makan berarti. Lu kan tahu perut gua kan lebih gede. Kenapa jadi makan banyakan lu? Ini apaan sih pada ribut aja? Permisi, paket. Oh, saya ribut lagi. Makan apa? Permisi. Iya, Mas. Bu, ini ada paket untuk Ibu Mary. Dari siapa? Kalau untuk pengirimnya di sini nggak ada, Bu. Oh, iya. Makasih ya. Oh ya, makasih ya, Bu. Iya. Apaan sih? Apaan sih? Emak nih ya, orang lagi susah gini malah belanja online. Beli apaan sih? Ima aja kagak tahu ini dari mana isinya apaan juga. Buka coba. Bisa kagak? Coba lu. Amat ya, kaset nih. Mak, ada suratnya tuh. Iya, bener. Baca, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istriku Mary, anakku Ananta dan Jojo. Ini kaset kita isinya penting banget. Ini surat wasiat dari Bapak. Tolong dengerin secepatnya ya. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat, ya nggak usah dibalas. Bapak lu kirim paket. Kapan ngirimnya ya? Jangan-jangan ada yang ngeprank, Mak. Mak, tapi bisa jadi ini benar-benar wasiat dari bapak, Mak. Yaudah, kalau gitu kita setel, kita dengerin ya. Emang kita punya tip? Ada di gudang. Ini, Mak. Nah, ini dia. Ya elah, Mak. Ini sih udah rusak. Kagak bisa buat nyetel. Bisa kok ini dinyalain. Gimana caranya? Bawa ke tukang servis depan, tempat kita kemarin nyervis kulkas, Pak. Oh iya, bener. Yuk. Yaudah yuk. Oh, udah. Yuk.
Bisa betulin nggak Pak? Biar hidup lagi. Bisa dong. Buat nyetel nih. Waduh. Wah, kagak sanggup dah. Ya. Nyerah gua. Nyerah. Pak, jadi orang jangan gampang nyerah. Ini kan paling tinggal nyambungin kabel hitam, kabel putih, merah, kuning, hijau, biru, selotipin. Iya. Ntar juga hidup lagi. So tau lu. Barang kayak kapal pecah begini, gimana mau hidup? Pabrik yang bikin ini aja, udah lupa, tau nggak? Pak, mending dicoba dulu. Colokin kabelnya, biar ketahuan rusaknya di mana. Gua colokin ya. Waduh. Gua bilang apa? Main colokin aja. Tuh, kan? Jangan meleduk dah tuh. Maaf ya Pak, kita nggak jadi nyervis deh. Mau pamit aja. Tat. Lah ini barangnya. Buat Bapak aja. Ambil aja. Untung aja muka gua nggak gosong. Mau nyetel di mana nih? Ya mah juga bingung, kagak tahu. Kan ini udah susah banget nih, udah langka bener yang punya tap kayak begini. Barang bekas. Mak, Apaan? lihat dong Mak. Wah iya. Iya, ayo dulu. Stop, Pak. Ada apa, Bu? Mau jual mau beli? Ini lagu bunyinya dari sini ya? Iya. Emang nggak kedengeran apa? Kaset apa radio? Kaset. Kaset kayak begini, Pak. Iya, kayak gitu. Ya, Pak, boleh kagak numpang nyetel ini? Emang lagu apaan? Kagak tahu, makanya mau dengerin. Boleh ya? Ya udah. Setel, Pak. Setel, Bang. Setel. Siap Mak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah surat wasiat dari Bapak. Pasti kalian bingung kan? Cari tape zaman gini di mana? Bapak cuma mau bilang, sepeninggalan Bapak, pada akur-akur ya. Jojo, Ananta, jangan pada suka berantem. Jagain ibu kamu baik-baik. Di sini Bapak cuma mau bilang, kalau sebenarnya kita ini orang kaya. Kaya mah? Kaya? Kayak gimana? Bapak belaga miskin, biar kalian gak lupa diri. Biar kalian ngerasain gimana hidup susah. Gak ngegampangin duit. Bapak tinggalin duit kalian 3 miliar dan rumah mewah di komplek Villa Puncak. miliar. Rumahnya ada di Puncak, nomor 30. Kalian ke sana, ambil uangnya di berangkas ya. Coba, Mak kurang yakin. Ulangin lagi deh. Ulangin. Iya. Lama banget sih. Udah belum? Bentar, Pak. Bentar, sekali lagi, Pak. Bentar ya Pak, lagi di rewind. Siap? Bapak tinggalin duit kalian 3 miliar dan rumah mewah di komplek Villa Puncak. Rumahnya ada di Puncak, nomor 30. Kalian ke sana, ambil uangnya di berangkas ya. Beneran 3 miliar, Mak. Aduh, udah 7 tanjakan, 5 turunan, kagak ketemu-temu juga tuh villa. Ini dia nih villanya. Nomor 3.
sama cacing aja takut. Sih lu pada. Cacing aja takut lu. Punten Pak. Apa bener ini vilanya Pak Dodi? Mau pergi? Mau pergi mah pergi aja. Nggak usah ngelapor ke saya tuh. Nih. Mak, Nanta tahu salahnya di mana. Pak! Apa benar ini vilanya Pak Dodi? Kang, kalau ngomong teh pelan-pelan. Dengar saya. Kita keluarganya Pak Dodi. Oh, kalian ini teh keluarganya Pak Dodi? Iya. Aduh, saya teh udah tunggu dari kemarin tahu atuh. Ayo, masuk. Kita boleh masuk, Pak? Ngapain pakai besu segala? Di sini teh villa, bukan rumah sakit. Ayo atuh, masuk. Ayo. Budek lagi. Ayo atuh. So, ayo masuk. Ya, Pak Dodi ya. Kayak di film-film, Mak. Iya. Assalamualaikum. Wah, Mak. Gua kagak mimpi kan nih. Ya Allah. Ya Allah, Abang. Makasih ya, Abang. Kenapa sih, Bang? Ngomongnya baru sekarang. Lu sekarang jadi orang kaya, tapi elunya kagak ada lagi. Yes. Sekarang villa ini jadi milik gua. Jaga mulut lu. Milik gua. Ini villa milik gua. Punya gua. Gua. Apa lu? Gua nih. Udah. Ngapain sih pada ribut? Ini villa milik kita semua. Ngerti kagak lo? Daripada ribut begini, mendingan kita lihat ruangan di atas. Yuk. Mak, bentar. Kata bapak, kita itu harus nyari berangkas di rumah ini. Nah, biasanya berangkas itu ditaruh di... Kamar! Coba di sini, Mak. Deh. Mak, coba cari di tempat lain yuk. Kamar lain. Yang banyak. Iya, ayo. Mak. Ini beneran. Kayak kok kagak bisa ya? Keras amat ini. Biasanya kalau berangkas itu ada nomor-nomor yang dipencet. Bentar. Emang lu tahu nomornya berapa? Kayaknya tanggal lahir gua. Coba ya, Mak. Iya. Kepedean lu. Bapak biasanya sayang sama anak bontot. Coba tanggal lahir gue ya. Tuh disayang lu jadi orang. Makan tuh sayang. Ini pasti tanggal pernikahan emak sama bapak lu pada. So romantis. Ya, kok kagak ada duitnya? Ya, katanya ada 3 miliar. Mak. Ini, Mak. Apa itu? Ini mah yang namanya cek, Mak. Duit ini, Mak. 3 miliar, Mak. Oh iya, Mak. 3 miliar, Mak. Duit semua, Mak. Yes, kita tajir, Mak. Tajir ya. Di situ tuh belok. Maju terus, Mak. Maju, udah nyampe. Pintu kagak bisa dibuka. Pintunya mana? Bukain dong. Hati-hati, Mbak. Biru begitu.
Ada kolam renangnya. Jo! Norak lu! Kita udah kaya, mental lu tapi masih miskin. Ngapain kambing kayak gitu lu bawa-bawa? Enak aja. Lu tuh yang norak. Motor butut sehari mogok 7 kali aja masih aja lo pelihara. Mendingan gua melihara kambing ada nyawanya. Jangan sembarangan lu kalau ngomong, Jo. Ini motor mengandung sejarah. Ini peninggalan bapak, Jo. Cuma gua yang dipercaya ngurus motor ini. Kalau lu ngehina motor ini, sama aja lu ngehina bapak. Durhaka lu, Jo. Kualat. Wih. Bujuk dah motor gua lu bokerin. Emang motor gua WC pergi nggak lu? Gua sate lu. Rasain lu. Tuh, yang ada lo yang kualat. Kambing aja tahu harus buang hajat di mana. Rasain lu. Bang, cuma kasur ini yang bisa ngingetin ayah sama abang. Mak. Woi. Ngapain sih kasur kayak gini digebuk-gebuk? Lagi mah bikin malu aja. Kasur kapuk kayak gini digelar di sini. Di dalam kan banyak perabotan. Kasur juga bagus-bagus, empuk-empuk kayak awan. Nanta, nih kasur bukan sembarang kasur. Nih kasur dari zaman emak lu pengantenan sama bapak lu, ya. Sampai lu udah gede kayak gini nih, dia masih setia sama emak. Ya tapi kan jangan digebuk-gebuk ini juga, Mak. Debunya kan kemana-mana. Makanya bilang, Jojo udah nyebur aja tuh. Nyebur juga ah. Alah, ternyata keluarga ini teh lebih kampungan dari saya ya. Norak bener. Emang nikmat banget jadi orang kaya. Mau ngapain aja bebas. Aduh. Ani. Lu bercanda lu gak asik lu. Ya lu lagian berenang gak ngajak-ngajak. Ya kali lu ngolor mulu dari tadi. Basah sendirian lu. Dah, males ada lu ah. Kok udahan sih Jojo ya? Jo, kemana lu? Jangan ah. Sini. Tangan gua udah mengkerat. Demen. Ah, dingin banget. Celana gimana nih? Itu celana gua, Jo. Udah, enakan begitu, adem, berdua ya. Bener ya? Ya udah lu bawa sana. Gua nanti bisa beli lagi. Dompet gua tuh. Bang, lu ngapain sih pakai tidur di sini segala? Mana ngambil selimut gua lagi? Dingin tau? Balikin ah. Gua juga dingin, Jo. Bagiin apa selimutnya? Dingin banget ini kayak di kutub utara. Terus selimutnya siapa yang make dong? Gua juga nggak make. Mak, ngapain sih tidur di sini segala? Sekarang kita enak jadi orang kaya. Jo, dan sekarang kita jadi orang kaya. Ngelindur nih. Niko. Lu ngapain ngikutin gua? Di kamar kan ada emak. Ya di rumah ini kan kamarnya banyak, ada 7. Ya kan ini malam pertama kita tidur di sini. Ikut gua. Masa bodoh lah. Gua kalau tidur sama lu mimpi gua nggak bagus. Ya udah, gua tidur sama Mak lagi. Matiin motornya.
lewat. Asap kan? Asap. Ya kalau kamu asap dari situ. Motornya berisik banget sih. Iya nih. Iya ya, yaudah kita samperin aja yuk. Yuk. Motornya berisik banget sih. Mas orang baru ya, kok lama banget sih. Pagi-pagi udah bikin polusi aja. Wah, kebiasaan tuh si Nora. Kambing gue bisa stres nih. Wah, kenapa lu yang suruh matiin? Maaf ya, ada apa ya? Ini anaknya. Oh iya, ini anak ayah. Pagi-pagi udah bikin ribut aja. Emang dipikir perumahan kampung apa? Nora. Iya nih Nora nih. Lu yang norak semuanya. Nora lu, motor gua tuh udah blayer-blayer berisik tau, kambing gua stres nih gara-gara lu. Lu yang stres. Kambing lurusin, kambing lu tuh conge. Lu yang conge. Mak dia tadi nendang motor. Ya udah. Tuh kalian Kenapa tunggu malah sana. ditendang Ya lagi? udah, apa? Sama siapa sih? Itu, Apa? itu kambing. Mampus lu, Brad. Kabur sono lu. Eta ya, Mak. Marin, si Gogo mah biasa. Paling-paling juga main ke tempat tetangga. Ntar kalau lapar juga balik. Udah jangan dinyalain lagi. Tanaman kok pada berantakan semua ini ya? Kambing siapa sih itu? Bu, lihat kambing saya lewat sini ya, Bu? Oh, jadi itu kambing kamu? Oh iya, Bu. Jadi kambing saya kemana, Bu? Pergi ke sana apa ke sana, Bu? Tuh ada di dalam. Udah nyuruh saya. Turun lagi. Jo, lu liat si Gogo kagak? Tadi mah nyari kemana-mana kagak ketemu. Mak khawatir ganggu tangga mari. Wah, emak kagak tahu, Mak. Tetangga di sini sombong semua, Mak. Masa tadi si Brad pup di halaman tetangga, Jojo suruh ngebersihin, Mak. Enggak mau keganggu banget. Tetangga di sini sombong banget, Mak. Enakan di kampung dah pokoknya. Ya lu Jo, lu kudu harus bisa adaptasi di mari. Kan kita sekarang tinggal di villa mewah. Orang-orangnya juga orang-orang kaya. Jadi lu kudu harus bisa nyesuaiin diri. Mak. Ya. Ini ada kiriman dari tetangga sebelah. Katanya buat kita tetangga baru. Wih, ternyata ada juga tetangga yang baik ya. Iya ya. Mantep ini, Mak. Dari teksturnya, dari bentukannya, ini enak banget nih pasti. Udah gitu, ini juga ayam terwangi yang pernah Nanta cium. Iya, makan sama nih ayam. Iya bener nih. Dari jenggernya nih, tuh agak-agak gompal-gompal gitu nih. Iya ini bener, ini masih Gogo. Iya, nggak salah lagi. Iya bener, dia masih masuk ke rumah tetangga nih. Kalamaannya ditangkap, dipotong, terus dipanggang nih. Jadi begini nih. Gogo jadi begini. Gogo mah jahat banget sih tetangga ya. Bener-bener kagak punya peri keayaman ya. Ini namanya injek harga diri gue nih. Ngajak perang nih judulnya nih. Sikat, Mak. Ayo. Harga diri kita di Udah, Mak, istighfar, tahan dulu emosi, Mak. Ingat kata Mak tadi, kita harus beradaptasi sama tetangga-tetangga di sini. Kagak bisa. Mau tarik semua kata-kata emak. Kita ini sekarang udah kaya. Masa masih diremehin juga? Pokoknya mulai sekarang kita harus berubah. Biar kita tuh disegenin, dihormatin. Ya, biar kagak diremehin kayak begini nih. Berubah! Benar, Mak. Ananta tahu gimana caranya biar nggak diremehin orang. Gimana caranya? Coba lu ceritain. Hai guys, ini spesial konten nih buat lu yang mau jadi kaya. Baru aja kaya, atau bahkan pernah jadi kaya. Gimana cara nikmatin kekayaan kalian? Gue punya tipsnya nih. Check it out. Ya ampun, ini baju bagus banget. Neng, ini harganya berapa, Neng? Ya Allah, ini bagus banget, Neng.
bukan enak lagi. Di emak. Oh iya. Abang lu mana? Jojo terakhir lihat sih itu mak di toko arloji. Oh, nah, Mak, ayo udah ke kasir. katanya lu beli arloji. Mana arlojinya? Itu udah di kasir. Beli berapa biji lu? 10, Mak. Iya, Neng, ini bayarnya kan? Di kasir juga, Bu. Emang kasir yang mana? Jadi totalnya 263 juta rupiah, Bu. Mal amat. Bisa tawar kagak? Mohon maaf, Bu, di sini sudah harga pas. Ih, Tanah Abang mah bisa tawar. Kalau gitu, kenapa Ibu nggak belanja di Tanah Abang aja? Mak, jangan bikin malu apa. Kita kan udah kaya. Bayar aja kecil itu mah 263 juta doang. Iya mak, bayar aja udah. Yaudah lu yang bayar dah. Nih, Mbak. Dulu. Kan 200 juta. Kenapa bayar baru ginian? Duit kita kan sama orang bank dimasukin ke sini semua, Mak. Oh. Orang kaya mah bebas ya, Mak. Iya. Dulu. Tadi cek saldo kenapa duitnya kurang dari 1 M ya? Kan belanjanya cuma 200 juta. Kan Mak aja beli perhiasan se-M lebih. Iya mak. Iya ya. Tapi sisanya mana lagi? Nanta beli mobil, Mak. Berapa duit? 700 juta. Hah? Nggak salah nih. Si Jojo jadi kaya banget. Kalau Jojo kaya, berarti Nanta juga ikutan kaya dong. Mana punya kolam berenang lagi di rumahnya. Keren banget, aduh. Pasti dia punya uang banyak banget deh. Pokoknya, gue harus dapetin Bang Nanta. Capek juga ya ngabisin duit. Mana kagak habis-habis lagi. Nah, itu dia. Tenang aja, masih ada hari esok. Kita belanja-belanja lagi kan? Siap, Mak. Ngomong-ngomong lampu, nyalain. Kacamata, Mak. Nah iya ya. Itu barang-barang pada ditaruh di kamar, beresin. Capek, Mak. Ya udah suruh Pak Dadang sono. Pak Dadang, Pak Dadang. Kurang kenceng, Jo. Udah tahu dia kupingnya mampet. Pak Dadang!
gua yang budek. Iya kan? Ada apaan? Ini dia yang manggil. Pak Dadang, ini punya saya, taruh di kamar saya. Nah, ini punya dia. Itu buat saya. Pak, ini punya saya, taruh di kamar. Yang ini punya dia. Iya. Yang ini semua taruh di kamar saya, kecuali ini. Hati-hati, isinya jam tangan. Kan saya tuh udah nggak bujangan kan. Anak saya tuh udah 5. Jam tangan. Tak, ada nyari lu tuh. Siapa? Katain diri. Nonce. Ya ampun. Bang Nanta, ini rumahnya mewah banget. Aduh, segalanya ada. Ah, Bang Nanta. Nonanta. Bang Nanta seneng nggak Nonce kesini? Seneng. Jadi gini loh Bang Nanta, kedatangan Nonce kesini, Nonce mau minta maaf sama Bang Nanta. Karena selama ini Nonce tuh sering kasar sama Bang Nanta, padahal Nonce tuh baru sadar. Bang Nanta tuh satu-satunya orang yang mencintai Nonce, yang sayang tulus sama Nonce, terus yang care tuh cuman Bang Nanta. Ya nggak apa-apa Non, karena kan Nonce banyak yang demenin. Nah itu abang tahu, tapi apa? Nonce itu cuman suka sama Bang Nanta. Udah Bang Nanta satu-satunya. Bang, ini ngapa jantungnya begini sih, detaknya kenceng amat? Enggak Non. Olahraga. Iya Non, biar jantungnya stabil. Nonce, abang demen sama Nonce. Berarti mulai hari ini kita jadian dong Bang. Jadi besok Nonce abang jemput pakai mobil baru abang ya. Mobil baru. Habis itu kita nge-mall ya Bang. Enak banget ya mobil baru. Baru kali ini gua ngerasain mobil mewah.
Astagfirullahaladzim. Au, aduh. Cantik juga nih cewek. Alami, tanpa bahan kimia. Kesian juga tuh, sikutnya lecet. Malah diem. Dari kota ya? Pantes aja nggak punya sopan santun. Maaf. Saya beneran gak sengaja. Saya bantu, Mbak. Apaan sih nih? Udah nyerempet, pegang-pegang, mau macem-macem ya sama saya? Enggak. Yuhu. Dara, telepon lo. Ah. Jojo. Keren kagak mak lo? Keren sih, Mak. Tapi kalau di rumah siapa yang mau lihat sih, Mak? Nah, itu dia. Emak pengen minta tolong sama lu. Tolong foto ini. Emak pengen upload fotonya di sosmed. Biar semua pada tahu, pada lihat. Nggak bisa, Mak. Jojo lagi nyobain alat terbaru Jojo nih, Mak. Apaan sih? Ya elah Jo, lu tuh udah gede, masih aja main kayak gituan. Mak, ini tuh vacuum cleaner, alat penyedot debu. Ini yang versi paling baru nih, Mak. Wah, keren ya? Tapi nggak berhenti di situ. Nih, Jojo mau nunjukin Mak yang lebih keren lagi. Apaan? Dia gerak sendiri tuh. Keren kan, Mak? Keren banget. Oh iya. Nah, yaudah yuk. Kita makan bareng. Emak udah masakin jengkol spesial. Kesukaan lu berdua. Yeh, yuk kita makan. Mak makan duluan aja deh. Dulu aja. Kalau emak masakin, pada doyan. Abis ludes. Sekarang susah banget diajak makan. Abang lu mana ya? Itu Jojo nggak tahu, Mak. Tapi udah pergi dari pagi. Kok kagak pamit sama emak? Mak, ya udah ya, Mak. Jojo mau nyoba alat. Lu ya yang duluan ya? Kenapa jadi gue yang disalahin lu? Lu kan yang Kan habisin lu yang semuanya. ada di meja makan dulu. Bayangin dulu nih. Ini ada apaan sih ribut mulu ya? Ini apa sih? Udah. Ini apa-apaan sih pada ribut aja ya? Bangun tidur ribut, makan ribut. Ini mau mandi juga ribut. Bisa kagak sih lu? Sehari aja kagak ribut? Hah? Nggak bisa, Mak, kalau punya anak kayak begini, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam segini masih ngelipat baju? Tidur kali. Iya, nanggung bang. Bentar lagi kelar. Oh iya, abang udah dapet uang belum untuk bayar kontrakan? Boro-boro. Nyari kerjaannya aja susah. Lagian kamu bantuin abang lah. Ya kan selama ini Ani juga bantuin abang kerja jadi buruh cuci. Meskipun penghasilannya nggak seberapa, cuman ya cukup lah untuk bantu-bantu. Udah, jangan lama-lama. Itu
Tangan kenapa tuh? Oh, nggak sengaja tadi keserempet mobil. Serempet mobil? Yang nyerempet orang mana? Nggak tahu sih. Cuma kayaknya warga baru deh bang. Tadi tuh warga-warga pada ngomongin, katanya tinggal di komplek villa. Rumahnya nomor berapa? 30 ya kalau nggak salah. Apaan? Pinjem dong. Nggak ada. Gantian lah bang. Gua kan ada urusan, gua mau ketemu pacar gua. Gua juga mau bawa mobil, ngerasain ngapa sih? Lu kan gak punya pacar, lagian lu juga gak bisa nyetir. Ternyata dia punya adik. Ya makanya lu ngajarin gua, habis itu gua bawa. Gak bisa, kan belajar mobil gak sehari 2 hari. Gantian bang. Punten kan, ada surat buat agan berdua. Buat siapa nih, saya apa dia? Ya bukan buat saya tuh Gan. Kalau buat saya mah ngapain ngasih ke Agan? Lu sana. Iya Gan. Assalamualaikum bang, ini Ani. Cewek yang kemarin abang hampir tabrak. Kita ketemu jam 7 malam di Jalan Kamboja ya bang. Ani mau minta maaf, jangan lupa ajak adenya. Dari Ani. Siapa lagi tuh Ani? Bukan urusan lu. Pokoknya lu gak usah ikut. Ya tapi dia kan mau gua ikut. Tapi kan keputusan ada di tangan gua. Gua kan abang. Oke. Fine. Kadang hidup memang gak adil ya, Brad. Seumur hidup, gua belum pernah pacaran. Sementara si Nanta bisa dapetin semua cewek yang dia mau. Padahal juga gantengan gua. Iya kan, Brad? Apa karena gua minderan ya, Brad? Jadi cewek-cewek jadi gak mau sama gua. Saking butuh temen curhat, sampai kambing diajak ngobrol. Dulu waktu ada bapaknya, kagak pernah dia sampai begitu. Udah lama nunggu. Enggak kok. Kenapa ngajak ketemuan di sini? Mau minta maaf ya? Jelas-jelas kamu yang ngajak ketemuan di sini. Katanya mau minta maaf. Jelas-jelas di suratnya itu kamu yang ngajak saya ketemuan di sini. Tapi di surat ini kamu yang ngajak ketemuan di sini. Tulisannya sama. Isi suratnya juga sama. Ini pasti yang nulis juga sama nih. Gini. Ngopi ya. Gantudo, Gananta. Ngapain tuh Mang Dadang manggil-manggil si Jojo sama si Nanta? Siapa itu? Sih. Pakai obat bius nggak mempan. Giliran pakai ketek pingsan. Nah, pasti kerjaan lu kan? Bentar. Lu Ani kan? Iya. Gua Jojo, adiknya Nanta. Mumpung ada orangnya, kita tanya langsung. Lu kan yang nyuruh gua kesini?
Udah jelas-jelas di surat. Jangan lupa bawa adeknya. Ini aja kita lagi bingung siapa yang nulis suratnya. Wah, jangan-jangan ini surat lu yang nulis ya? Lu yang pengen nemuin kita berdua, terus mau lu jodohin kan kita berdua? Enak aja, ngapain gua repot-repot ngejodoh-jodohin lu? Daripada gua jodoh-jodohin lu, mending buat gua sendiri. Udah. Kayaknya ada yang nggak beres deh. Mak, kenapa, Mak? Mak! Bangun, Mak. Mak kenapa, Mak? Mak ceritain dong, Mak! Mak, lu gimana sih? Orang Mak sadar aja belum, lu suruh cerita. Lu kadang-kadang ya. Terus gimana ini? Cepet. Jangan teriak-teriak kita, malah puyeng nih, aduh. Beneran ada rampok. Untung Mak gak pakai perhiasan. Kalau Mak pakai perhiasan, pasti diambil semua sama rampok. Total perhiasan Mak kan semua 1 miliar. 1 M, Mak. Tadi emang pakai. Tadi Mak pakai. Bu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Yang saya rasakan, kesel tau. Anting berlian saya diambil. Terus nih kalung berlian diambil. Gelang-gelang berlian juga diambil. Ini nih cincin-cincin yang berlian-berlian semua diambil juga. Dokter tahu nggak? Itu semua nilainya 1 miliar. Maksud saya, bagaimana keadaan badan Ibu sekarang? Keadaan badan saya ya kayak gini. Udah gak ada apa-apa lagi, udah kosong tuh. Udah diambil rampok semuanya. Gimana sih dokter? Oh iya. Lengkap semua. Tunggu sebentar ya. Jadi gimana, Dok? Emak saya sakit apa? Sebenarnya ibu kalian baik-baik aja. Beliau hanya mengalami depresi. Nanti akan saya kasih obat penenang ya. Jangan ditinggal-tinggal ibunya. Harus dijagain terus. Baik, Dok. Kayaknya dokter ini nggak bisa nyembuhin emak. Gua harus cari alternatif lain. Mau kemana lu? Kan kata dokter emak jangan ditinggal-tinggal. Lu jagain dulu emak sebentar. Gua ada urusan. Apa? Agan bilang saya tidak normal. Cariin saya paranormal. Baru Agan yang bilang saya tidak normal. Diem lu di sini. Cari dukun. Di sini ada banyak pengusaha yang datang ke dia. Sekarang menjadi sukses. Kan saya mau ngobatin orang sakit. Bisa? Oh, bisa tuh. Pasti sukses kan? Siap kan? Pokoknya saya panggil kemari dukunnya ya. Kok denger ya? Pak Patrick. Gimana? Bisa nggak sembuhin emak saya? Kalau Mbah Patrick ngobatin orang stres, tidak pakai lama. 5 menit langsung beres. Caranya gimana, Mbah Patrick? Caranya Mbah bacakan mantra-mantra. Lantas Mbah sembur. Langsung sembuh. Mbak Patrick mau sembuh saya? Gak harus saya yang menyembuh. Tapi anak-anak ibu bisa. Tapi baca mantranya tetap saya. Nan, lu aja deh yang nyembur. Jangan dia. Pas sekali sikat gigi dia. Bah, saya aja yang nyembur. Bagus. Sekarang kita mulai. Kamu berdiri di belakang saya. Ayo cepat. Nih, bawa nih. Saya baca mantra. Kamu sembur. Hitungan ketiga.
oke? Minum. Oke, tahan ya, tahan, simpan, tahan. Halo? Ya. Oke. Nanti saya ke sana. Emang berapa orang sih yang stres? Iya. Oke. Ayo. Oke, airnya udah siap? Udah saya telan, Mbah. Sekarang siapkan lagi. Minum. Simpan, tahan. Korong kaman tahu. Orang garam. Halo. Udah nanti 5 menit saya kesana. Cus langsung ya. Udah. Sekarang airnya sudah siap? Udah ketelan lagi, Mbah. Aduh, kenapa ditelan? Ya udah, sekarang siapkan. Tahan ya, tahan. Jangan ditelan lagi. Ya. Awas. Aduh. Ini enggak. Iya, kan sudah saya bilang 5 menit. Cus langsung nyampe. Ya, oke ya. Kok saya yang disembur? Saya kembung, Mbah. Nggak kuat nahan air mulu. Jangan-jangan emang Mbah yang stres ya? Udah deh mau tidur aja. Mak kagak mau diobatin Mak. Terus gimana ini? Ya udah Mbah pulang aja cari orang stres lainnya. Pulang enak aja. Saya minta ongkos. Kan nggak jadi ngobatin. Saya kan udah disembur. Saya minta ganti rugi. Nggak ada, gua sembur lagi nih. Enggak. Iya. Salam. Abang baru beli motor? Iya, tapi bukan motor baru, motor second. Kontrakan udah abang bayar. Aman. Bukannya kemarin abang bilang nggak ada uang? Bisnis abang gol. Sama teman bayar utang. Jadi jumlahnya lumayan. Udah, kamu gak usah banyak tanya. Ya udah kalau gitu. Ani masuk ya. Kayaknya gue harus cepet kabur dari sini sebelum si Ani curiga. Mumpung masih banyak, masih bisa foya-foya. Udah, Mak. Jangan nangis, jangan sedih. Nanti tambah stres loh, Mak. Gimana, Mak? Kagak stres, kagak sedih. Tadi orang bank nelpon. Katanya 2 minggu lagi kita harus bayar kartu kredit 30 juta. Hah? 30 juta, Mak? 30 juta kan kecil, Mak. Kecil. Sembarangan lu kalau ngomong. Kalau kita masih punya 3 miliar, iya kecil. Tapi sekarang kita nggak punya uang. Mak, tapi tenang, Mak. Kita jual mobil. Mobil itu kalau dijual, kira-kira laku ya 300 jutaan, Mak. Utang kartu kredit kan 30 juta. Masih kembalian banyak, Mak. Bener kan gua? 30 juta kecil. Tapi lu ikhlas mobil dijual? Iya bener Pak, ini mobil yang mau dijual. Aslinya saya mau nyamperin Bapak ke kantor, tapi Bapak malah ngajak ketemuan di sini. Kebetulan saya harus jemput cucu saya les piano. Nggak apa-apa kan kita ketemu di sini? Oh, nggak masalah Pak. Tapi Bapak udah aman kan sama harganya? 350 juta kan? 300 juta. Bukannya 350 juta? Bener Pak, 350 juta. Lo gimana sih? 350 juta. 350 juta Pak. Aman kan Pak? Aman. Boleh saya tes drive mobilnya? Tapi Bapak balik lagi kan? Ya balik kan, cucu saya ada di sini. Ya udah Pak, silakan di tes drive. Lebih cepat, lebih baik. Saya titip sama cucu ya. Iya Pak. Semoga cocok ya Pak. Yes.
pasti laku bang. Jo, mana ini yang tadi test drive? Udah lama banget tuh, hampir 2 jam kagak balik-balik. Udah tenang aja, mungkin dia keenakan kan mobil mahal. Lagian cucinya di sini, santai ah. Tapi nggak selama ini juga, Jo. Telepon. Nggak aktif. Terus gimana nih? Dek. Sini dek. Lu punya nomor kakek lu yang lain nggak? Yang ini nggak aktif. Kakek yang mana? Kakek saya udah meninggal. Bercanda lu Tong. Yang tadi yang bawa mobil pergi. Itu bukan kakek saya. Itu beneran bukan kakek lu? Bukan. Bukannya lu abis pulang les piano? Iya, orang mau les biola juga kan? Makanan apaan tuh? Bang, gimana? Terus lu siapa? Tadi saya lagi ngamen. Terus saya diajak sama kakek-kakek itu. Dibeliin baju, celana, sepatu. Nih, sama dikasih uang. Om, saya mau pulang dulu ya, mau ngamen lagi. Terus gua gimana? Ya nggak tahu. Yo, udah nape sih lu? Kagak usah nangis gitu. Lagian kalau lu nangis, lu stres, tuh duit juga kagak bakalan balik lagi kan? Mak, tapi 300 juta, Mak. Perhiasan Mak yang miliaran itu juga hilang, Mak. Kita nggak punya apa-apaan, Mak. Kita kere. Mak tahu, tapi kalau kita kagak berbuat apa-apa kan percuma juga. Ingat ya, 2 minggu lagi kita harus bayar utang 30 juta. Kalau kita kagak bayar, nih rumah bakalan disantronin sama debt collector. Kah, gini banget ya mah hidup. Banyak duit tapi nggak tenang. Kayak nggak berkah gitu hidup kita. Bang, tapi benar kata emak, almarhum bapak pasti nggak senang ngeliat kita kayak gini. Kita harus semangat, kita harus usaha, kita harus cari duit untuk bayar utang dan kesehatan emak. Jo, Nan, lu mau panggil dokter yang paling bagus. Lu mau panggil orang pinter. Lu mau beliin emak obat yang termahal. Emak kagak bakalan sembuh. Obat emak tuh cuma lu berdua. Maafin Nanta ya. Gara-gara duit, Nanta jadi lupa segala-galanya. Jojo juga, Mak. Jojo janji nggak akan ninggalin emak. Jo, kita harus semangat. Gua bakal benerin motor gua rapihin, dan gua mulai ngojek lagi. Nah lu Jo, lu nih kan ganteng. Lu harus pede jadi YouTuber. Kalau ada lu, pasti orang-orang makin banyak yang subscribe. Karena ada orang gantengnya. Mak, Nanta ngojek dulu ya. Lah, kita kan udah tinggal di rumah gedongan. Tapi lu masih ngojek aja. Udah mah nggak usah sedih. Kalau Nanta nggak ngojek malah repot, Mak. Kita kan butuh biaya. Hati-hati ya. Iya. Dulu, kok motor baru nih? Ya yang lama kan berisik, Mak. Tuker tambah. Yang nambah dia? Nanta dong yang nambah. Ya elah, udah susah lu malah nambahin. Ya udah, berangkat, Mak. Assalamualaikum. Iya, salah. Mak, setangnya mana ya? Ya elah lu, udah susah begini masih aja bercanda. Ya kan biar Mak senyum. Lucu nggak, Mak? Berangkat ya, Mak. Dadah, Mak. Dadah. Halo guys, gua Jojo, adanya Nanta. Kali ini akunnya Nanta gua take over dulu. Dan gua mau ngebahas topik yang sangat keren menurut gua. Yaitu perbedaan antara orang kaya dan orang biasa. Dan gua punya guest star spesial buat kalian semua. Pasti kalian penasaran kan siapa? Guest star kita kali ini adalah... Brad! Sohib gua, Brad. Gimana perasaan lo udah gua wawancarai hari ini? Brad.
Tuh, kalian bisa denger kan? Dia excited banget. Woo! Neng, ojek Neng. Ani, Bang Nanta, habis dari mana nih? tadi habis nganter Ian ke kampung sebelah. Mau sekalian dianterin nggak? Boleh, kebetulan emang lagi cari ojek juga. Bang Nanta sekarang ojek. Nih helmnya. Jadi rumah abang kemalingan. Iya nih, Terus malingnya udah ketemu? belum. Salah kita juga sih, nggak pasang CCTV di rumah. Tapi ini salut kok sama abang. Abang nggak gengsi buat ngojek. Padahal kan abang orang kaya. Ya, ngapain gengsi nih? Toh kita sekarang juga lagi susah. Emak sakit-sakitan, utang banyak. Kayaknya kita emang nggak pantas deh jadi orang kaya. Pengen pulang ke kampung lagi rasanya. Ini turut prihatin ya bang. Kok berhenti bang? Kita lewat sana aja ya, nih. Emangnya kenapa bang? Hujan. Nih, maaf ya, gara-gara abang muter, kita jadi kehujanan. Iya, namanya juga lagi musim hujan. Kita tunggu reda aja. Ini kalau ada geluduk, kesempatan gua pura-pura kaget. Biar pindah duduk ke sebelah Ani. Tahu gitu gua nggak pindah ya. Deras ya hujannya? Iya nih. Kayaknya dia mulai kedinginan nih. Kesempatan gua nih minjemin jaket biar kayak drama-drama Korea. Nih, kamu pakai ya jaketnya biar nggak kedinginan. Makasih ya bang. Akhirnya gue bisa duduk di sebelah Ani. Bang, Ani pamit mau Perasaan tadi duduk di sini. Apaan nih? Ani, kontrakan udah abang bayar selama setahun. Abang minta maaf. Abang gak akan pulang dulu. Gak tahu sampai kapan. Tulisannya sama. Jangan-jangan Berapa bang? 125.000. Bang, ini buat ongkos pulang pergi ke dokter aja udah habis. Makanya itu, kayaknya emang kita harus cari siapa garongnya. Kalau kayak gini terus, kita nggak bakal bisa bayar utang, Jo. Iya, mau nyari kemana? Lagian kan kita kagak punya bukti sama sekali. Tuh garong, gak sakit bener.
Pak Dadang kagak tahu juga mukanya kayak gimana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Kenapa nih? Bang, Ani udah tahu siapa malingnya. Serius? Siapa orang biar gue sikat? Bang Boris, abangnya Ani. Hah? Abang lo sendiri yang rampok rumah ini? Kok bisa? Ini, Bang Boris ninggalin surat itu. Tulisannya sama persis kayak surat yang kita terima. Gak jelas amat abang lu tulisannya. Kebalik. Kosong. Nah ini. Kayaknya emang Bang Boris sengaja deh jebak kita supaya dia bisa masuk ke rumah ini. Bener-bener tuh orang. Kayaknya dia emang udah lama ngincer rumah ini. Bang, maaf ya. Pokoknya Ani janji, Ani akan bantu kalian untuk cari Bang Boris sampai ketemu. Beneran ya Ani ya? Tolong bantu ya. Iya Bu. Kita cari sekarang aja ya. Siapa tahu belum terlalu jauh. Ayo Jo. Mak, pamit ya. Mak, doain Jojo ya, Mak. Bu. Sebentar. Yang tadi juga udah. Gimana maksudnya? Di sini nggak terima sumbangan. Bu, kita kesini bukan mau minta sumbangan, Bu. Tapi kita mau untuk... Tadi juga begitu ngomongnya. Enggak, Bu. Beneran. Kita kesini mau nanya, Bu. Maaf ya. Aduh. Sakit ya tangannya? Sininya nih. Sininya. Nggak apa-apa, Bro. Udah sakit, udah. Bang, tanyain, Bang. Bang. Ya, tidur. Pantas ditanyain diem aja. Bang. Ada apa ini? Ini Bang. Lihat orang ini nggak? Kalau lihat kenapa? Kalau enggak kenapa? Ya kalau lihat tinggal lu kasih tahu, kalau enggak ya udah. Gua nggak lihat. Lihat dong. Gua nyolot sih. Lu nyolot duluan. Santai dong. Maaf ya. Maaf ya, Bang. Ada apa? Kacamata lu nih. Gua tuh berharap kejadian tadi lucu, tapi lu malah ngegas. Tidur lagi lu. Coba cari situ. Udah malam. Terus semua tempat yang biasa didatengin Bang Boris juga udah kita datengin. Pokoknya harus kita cari sampai ketemu. Jo, istirahat dulu kali ya. Lanjutin lagi besok. Kasihan tahu Ani. Gimana nih? Iya, terserah kalian. Ya udah ayo. Pulang. Cari. Brother, tolong cariin Big Boss lah. Yang mau beli emas sama berlian gue. Kenapa nggak lo jual ke toko emas aja? Ya nggak mungkin gue jual di toko emas. Ini emas nggak ada suratnya, orang-orang bisa curiga kali. Ayo tangkap lah, keburu kabur. Hah, lagian ya, gue hitung-hitung. Ini emas harganya di atas 500 juta. Perhiasannya ada di mana? Ada ini sama gue bawa. Nanti kalau udah dapat bos besar yang mau beli, lu kabarin gue tinggal meluncur. Oke, nanti begitu ada bos besar yang mau beli perhiasan lo, gue kabarin. Cakep, gitu dong. Ya, thank you ya. Oke. Bang Boris. Ayo Bang, kejar Bang. Lo tunggu sini aja. Hah? Tunggu situ aja. Sorry. Mobil lewat dulu mobil. Santai. Mana perhiasan mak gua? Balikin. Ini nih Bang. Brother, sorry.
Lu sekarang ikut gua. Ayo bang. Kalem, brother. Iya. Udah diam. Iya. Santai. Nih, abang lu gua bawa ke polisi ya. Ya, kalau itu sih terserah kalian. Jangan Jo. Jangan gimana? Kita udah capek-capek ngejar dia, sekarang ketangkap, masa nggak dibawa ke polisi sih? Dia nih maling. Iya, tapi kita harus mikirin juga sisi kemanusiaannya. Kalau Ani jahat, kemarin gue nyerempet dia, bisa aja dia bawa gue ke kantor polisi. Tapi enggak kan? Ya udah. Sekarang gini aja. Sekali lagi gue minta maaf. Emasnya yang belum gue pakai, semuanya gue balikin. Buat emas yang udah gue pakai, nanti gue ganti. Iya, Ani janji. Ani akan bantu Bang Boris untuk ganti perhiasan yang udah dijual. Sekali lagi Ani minta maaf ya atas nama Bang Boris, Bang. Maaf ya. Makasih Ani. Gue maafin nih. Gini aja nih. Gua kagak ngajakin lu salaman. Gue yang ngajak. Ini benar-benar pelajaran hidup yang berharga bagi kita. Dan emak bahagia karena lu berdua udah bertanggung jawab jagain emak. Dan emak juga senang lihat lu tuh udah akur, kagak beranteman lagi. Bang, gue mau minta maaf sama lu. Kalau gue suka kurang ajar sama lu, gak sopan sama lu. Tapi gue tahu kalau lo itu abang yang baik dan bertanggung jawab. Jo, lebay ya. Ngapain sih minta maaf? Gue juga kan banyak salah sama lu, Jo. Maafin gue juga ya. Kita kok jadi drama kayak gini sih? Emak juga sampai nangis gitu. Emak bahagia tahu. Tapi ada satu keinginan emak yang bikin emak tuh makin bahagia. Apaan tuh, Mak? Emak pengen balik ke rumah kita yang lama. Karena di sono banyak kenangan manis sama bapak lu berdua. Lah, Mak. Terus villanya diapain, Mak? Ya, disewain aja, ya. Ini mama cuma belum siap aja jadi orang kaya kan? Iya, enak aja lu pada ngeledek. Pada ngeledek aja lu berdua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak pulang. Jo, Nanta, Ferry. Masa bapak hidup lagi, Bang? Masa ini hantunya sih? Masa hantu ketok-ketok pintu? Nanta, Bapak, orang-orang pada pingsan kok lo enggak? Nah, gitu dong. Gak nyangka dikasih warisan gede. Keluarga gue pada demenan tinggal di sini. Ternyata pura-pura mati dan ngasih warisan nggak bikin dia pada gelap mata.
Ananta, Jojo, Mary, kangen gua sama lu pada.